Lalu mengiringi jenazah. Jadi terkait menguburkan, mengiringi jenazah itu dianjurkan untuk tasri' bersegera. Jadi dianjurkan untuk tasri' bersegera. Nabi bersabda, asri'u fa in taku sholihah, bersegeralah kalau orang ini orang yang baik, fa khairun, maka itu adalah suatu kebaikan yang disegerakan. Wa in taku siwa dzalika, kalau ternyata bukan orang yang baik, fasyarrun tata'unahu, maka itu satu keburukan yang segera diletakkan. Sehingga menyegerakan pemakaman, menyegerakan dalam memakamkan dan juga bersegera di dalam mengantarkan ke pemakaman itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jenazahnya itu orang baik ataupun bukan, maka itu satu kebaikan. Kalau orang baik, maka itu adalah kebaikan yang disegerakan. Kalau bukan orang baik, maka itu adalah keburukan yang segera dilepaskan dari pundak kaum muslimin. Sehingga menyegerakannya itu selalu baik. Adapun bagi orang yang mengiringi jenazah ini hukumnya, mengantarkan jenazah itu hukumnya sunnah bagi laki-laki, tetapi makruh bagi perempuan. Kaum perempuan dimakruhkan untuk mengiringi jenazah sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Atiyah. Ummu Atiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, itu menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang tetapi tidak sampai mengharamkan. Melarang tapi tidak sampai mengharamkan. Dan dalam mengiringi jenazah itu boleh berjalan di belakang, di samping ataupun bahkan di depan, itu boleh. Jadi tidak harus di belakang. Sebagaimana itkana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mereka semua berjalan di depan jenazah. Jadi suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu pernah saat mengiringi jenazah itu berjalan di depan. Jadi boleh di depan, boleh di belakang. Jadi tidak harus di belakang ketika mengiringi jenazah, boleh di depan. Adapun di antara keutamaan mengiring jenazah tadi sudah kami sampaikan, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban, barang siapa yang mengantarkan jenazah dalam keadaan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti fa innahu yarji minal ajri biqirataini, maka dia akan kembali dengan membawa pahala dua qirat. Nah, kullu qiratin, setiap qirat itu mislu Uhudin, itu semisal dengan bukit Uhud. Nah, jadi semisal dengan bukit Uhud. Wa man shalla 'alaiha, dan barang siapa menyolatkannya, summa raja'a qabla an tudfan, lalu dia pulang sebelum dikuburkan. Jadi pada saat dia menyolatkan dan dia pulang sebelum dikuburkan, artinya tidak ikut mengiringi jenazah, fa innahu yarji biqiratin, maka dia pulang hanya membawa pahala satu qirat. Jadi kalau ngantar sampai ke pemakaman pahalanya 2 qirat, tapi kalau tidak ngantar pahalanya 1 qirat. Tapi kalau perempuan itu lebih baik tidak perlu mengantar, karena kenapa? Salah satu hikmahnya adalah perempuan itu baper. Nah, ya orang mentolo bahasa Jawa nih. Nah, nanti malah nongkono apa meneh keluarga nih. Nah, alah ngger dadi mati aku sing tuwa. Nah, atau kalau misalnya suaminya aku melu sopo misalnya. Nah, jadi ini perlu diantisipasi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meskipun tidak sampai dimakruhkan, tidak sampai diharamkan. Yukrah khurujun nisa ma'al janazah, jadi dimakruhkan perempuan mengiringi jenazah sebagaimana pernyataan sahabiah Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengiringi jenazah tetapi tidak diharamkan bagi kami. Demikian pula dimakruhkan raf'us saut indaha bidzikrin aw qiraatin aw ghairiha, dimakruhkan pada saat mengiring jenazah atau di dekat jenazah itu untuk mengeraskan suara. Jadi makruh mengeraskan suara pada saat kita berada di dekat jenazah atau mengiring jenazah. Jadi sunnahnya pada saat mengantar jenazah itu diam, bukan
berkata-kata dengan perkataan yang keras, baik bidzikrin dengan zikir, au qiraatin atau bacaan, au ghairiha atau yang lain. Nah, biasanya misalnya keras-keras begitu itu makruh. Contoh misalnya pada saat berangkat kemudian keras-keras, awas awas awas, lubang, kanan kanan kanan, kiri 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 kiri. Nah, ya biasanya kan suaranya keras keras, jadi hendaknya suaranya dilirihkan, tidak keras keras. Baik, jadi ini termasuk sebagaimana idkana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as saut. Demikian pula dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka mengeraskan suara inda salasin pada 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang para sahabat itu tidak suka mengeraskan suara. Kapan 3 kondisi yang para sahabat tidak suka mengeraskan suara? 1, itu pada saat indal jenazah, di sisi jenazah. Nah, jadi pada saat di sisi jenazah itu makruh mengeraskan suara. Nah, tidak perlu bengak-bengok kalau di samping jenazah. Termasuk dengan zikir tidak perlu keras-keras. Termasuk dengan bacaan Quran tidak perlu keras-keras. Termasuk dengan ucapan yang lain ketika di samping jenazah. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa inda dzikri, pada saat zikir tidak keras-keras, ya, zikirnya dengan suara yang lirih, jadi tidak zikir dengan keras-keras. Nah, kecuali memang zikir yang diperintahkan untuk keras. Kemudian wa indal qital, dan zikir pada saat perang, jadi ada 3 situasi yang para sahabat tidak suka mengeraskan suara di samping jenazah, pada saat zikir dan pada saat perang. Jadi pada saat perang itu lebih menghemat energi kalau diam. Jadi tidak perlu banyak teriak misalnya. Jangan terpengaruh dengan film. Kalau di film itu kan kalau perang ya jah, nah, itu malah menguras tenaga. Jadi harusnya musuhnya nanti kena senjata malah tidak jadi kena, noleh dia kan. Nah, padahal tinggal di pres gitu selesai, tapi malah ya jah. Nah, Mahendo dia. Nah, sehingga para sahabat kalau perang itu diam, tidak banyak bicara. Tidak perlu pula pakai das-des begitu ya. Karena kadang suaranya pakai das-des gitu. Jadi diam. Nah, ya korban film ya. Di film kan pakai apa? Efek suara. Nah, baik, jadi 3 situasi di samping jenazah, saat zikir dan saat perang itu makruh untuk mengeraskan suara. Ya, makruh untuk mengeraskan suara. Baik, demikian pula Nabi mengatakan, idza taba'tumul janazah, kalau kalian mengikuti jenazah, fala tajlisu, jangan duduk hatta tud'a bil ard, sampai jenazahnya diletakkan. Jadi jangan duduk sampai jenazahnya diletakkan. Jadi kalau jenazah diletakkan, hendaknya kita tidak duduk. Itu yang dituntunkan pada saat kita mengiring jenazah.